Bukannya sama dengan Firaun. Sebab walinya kezaliman adalah Firaun. Orang yang alim, yang berilmu, yang tidak memanfaatkan ilmunya untuk dirinya dan keluarganya dan umat, sama kedudukannya dengan iblis. Sebab iblis lebih dulu alim daripada orang alim, lebih dulu alim daripada malaikat. Ketiga, orang yang kaya, yang dikaruniai harta kepada Allah, yang tidak memanfaatkan hartanya, tidak mendermakan hartanya, tidak jariakan hartanya untuk dirinya, keluarganya, dan sesama manusia, sama kedudukannya dengan Qarun. Sebab tidak ada orang yang kaya lebih dari Qarun. Orang yang susah, yang selalu menunda, yang selalu mengeluh, sama kedudukannya dengan orang yang tidak beriman. Jadi Musa berjuang selalu ini yang di kita. Jadi bukan hanya raja saja, bukan presiden, antara bapak dengan ini juga pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki jadi pemimpin terhadap keluarganya. Kalau dia zalim, sama kedudukannya dengan Firaun. Sebab kalau kita zalim, baik kita kepala keluarga, baik kita jadi raja, itu waktunya kezaliman sangat panjang, Pak. Memang di-loss sama Allah, tapi pasti datang waktunya. Firaun memiliki kekayaan, memiliki tentara, memiliki segala-galanya dia miliki, Pak. Tapi tunggu waktunya. Tapi Firaun ini menjadi zalim karena bisikan. Jadi setiap kepala rumah tangga, baik dia raja, mesti ada tukang bisiknya. Tukang bisik ini yang berbahaya, Pak. Firaun tukang bisiknya Allah buka. Haman. Dan tidak ada orang lebih pandai daripada Haman. Firaun memiliki tukang sihir, Pak. Sejumlah 1000 orang. Sebagian riwayat mengatakan 1014 orang yang top ahli. Musa hanya punya tongkat, tapi dijadikan mukjizat sama Allah. Dan orang ahli ini mengerti, Pak. Waktu Firaun mengajak Musa alaihissalam, dia bilang mari kita bertanding. Dia bilang saya tidak bertanding, saya cuma tukang penyampai saja. Firaun mau bertanding, Pak. Tapi Musa bilang saya bukan tukang bertanding, saya tukang penyampai yang sejujurnya. Berangkat Musa. Wa jama'a kaidahum. Firaun mengumpulkan semua tukang sihirnya yang 1000 orang, sebagian mengatakan 1014. Allah lah yang lebih tahu. Keluar bermacam-macam ular keluar. Firaun, Musa gemetar, takut, sangat takut. Sebab dia kenal Firaun zalim, Pak. Sedangkan beliau pernah diasuh oleh istri Firaun. Dia tahu benar-benar Firaun itu zalim. Dia tidak bunuh orang, tapi dia siksa dulu orang. Ya Musa, farmi asaka. Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Sebab Allah minta semua ada penyebabnya.
dilempar itu tongkat, fa idza hiya su'banun adzim. Bukan ular yang keluar, tapi ular yang sangat besar. Jadi tukang sihir punya ular yang keluar berjuta-juta, satu kali sedot masuk semua, Pak. Tukang sihir itu mengetahui bahwa ini bukan sihir. Langsung dia berteriak, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dengan Harun, karena dia tahu. Kalau Fir'aun tidak tahu, Pak. Lalu Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adzana lakum. Kamu beriman kepada Tuhannya Musa sebelum dapat izin dari saya. Dia bilang, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Ini bukan sihir. Saya ini sudah profesornya sihir, tapi ini bukan sihir. Ini untuk segala-galanya. Dipukulkan ke batu akan memancar air. Ini mukjizat. Jadi dia bilang, la usallibannakum. Saya akan salib kamu. Dia bilang, saya rela disalib asal saya selamat dengan kamu. Mulai sekarang saya bertobat, tidak akan menjalankan sihir. Dia tahu, Pak. Dia tahu bahwa ini memang sihir. Dan Musa ini memang mukjizat, utusan Allah. Dia rela untuk mati karena dia tahu. Jadi kalau bukan ahlinya kan dia terseret, Pak. Makanya kalau jadi pemimpin supaya ahlinya. Kalau tidak ahlinya terseret pemimpin, ikut semua terseret. Ini dia tahu. Salah seorang dari tokoh Fir'aun ini yang paling disayangi oleh Fir'aun. Dia bilang, hai Fir'aun, sebelum waktumu terlambat, mari ikut aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Tapi Fir'aun sudah kena dengan tukang bisi, Pak. Jadi dia tidak bisa berubah. Inilah waktu sihir, waktu penyeberangan laut juga. Jadi segala sesuatu dari yang ahlinya. Makanya perlu merantau supaya jadi ahli. Sebab ilmu kita dapat dari jauh. Ibu ini profesor, dia cari ilmu mesti dapat dari rantau dulu. Kalau tidak merantau tidak bisa dapat. Kalau mau jadi jenderal supaya merantau. Dan mudah-mudahan sehat, sukses, berjaya dengan ridho Allah. Sebab kejayaan itu yang perlu. Sukses, segala makhluk di dunia bisa sukses. Segala makhluk di dunia bisa berjaya, bisa sehat, tapi berjaya harus dengan ridho Allah. Ya ayyuhatun nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang selalu menyembah kepada Allah, yang selalu bertakwa, berzikir kepada Allah, yang selalu mohon ampun, pulanglah kau. Irji'i ila rabbiki, pulang kepada Tuhanmu. Innalillahi radiyatan mardiyah, dalam keridhaan Allah. Jadi kalau kita masuk dalam keridhaan Allah, tidak ada artinya sukses di dunia. Keridhaan. Kita sukses punya ibu. Tapi kalau mau berjaya supaya disenangkan itu orang tua, itulah jaya. Tapi kalau kita sukses dilahirkan ibu, dibesarkan, tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak berjaya. Hanya sukses punya orang tua. Semua orang sukses punya orang tua. Tapi berjaya ini yang perlu. Begitu juga kawan yang baik. Itu akan kembali dan berjaya di situ bersama kawan. Sebab di akhirat nanti, kalau kita tidak ketemu dengan
kawan yang baik sama kita, dia pun baik semata-mata karena Allah, kita akan bertanya, mana sahabat saya kok tidak ada? Langsung Allah memerintahkan malaikat, ambilkan sahabatnya dan masukkan ke dalam surga. Begitu juga orang tua. Itulah jaya. Jaya itu ridhonya Allah. Keridhaan Allah. Ini yang seperti kemarin saya ceritakan. Kemarin Bapak ada di rumah. Ada satu orang matanya buta, kakinya tidak ada, tangannya pun tidak ada, kena penyakit kusta lagi. Dulu dia pelihara saudaranya adiknya, sekarang adiknya punya anak, keponakannya. Dia bilang, saya dulu pelihara orang tuamu, kau yang pelihara saya sekarang. Buatkan saya gubuk rumah di pinggir pasar. Baik. Maksudnya minta dibuatkan rumah di pinggir pasar untuk dia berdakwah, supaya menggugah hati kaum muslimin, kaum yang beriman, supaya bersedekah. Dia sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, kena penyakit kusta lagi. Orang-orang yang mau mendekati dia berjijik karena penyakit kusta, penyakit yang menular. Tiap dia lewat, orang lewat, kasih sedekah roti, kasih sedekah uang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus dia ucapkan, ada kalanya sampai 7 kali. Paling minim hanya 1 kali. Ada satu orang alim besar, namanya Ibrahim ibn Adham. Pada zamannya dialah yang paling alim seluruh Irak. Sebagian mengatakan dia yang paling alim seluruh Basrah. Basrah ini kota pelabuhan. Dia lihat ini orang tidak punya kaki, tidak punya mata, buta, tidak punya tangan, kena penyakit kusta. Seorang anak yang memelihara dia, dan dia tiap dapat, alhamdulillah, dia kembali itu Ibrahim ibn Adham. Assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Dia kaget karena tidak pernah kenal, Pak. Ini orangnya sudah buta, lumpuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Kok bisa kenal sama saya? Saya mau tanya sama kamu, kok kenal sama saya? Sedangkan kau buta, kau lumpuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dia lumpuh betul-betul. Kalau yang punya kaki dengan punya tangan, stroke, Pak. Masih bisa sembuh, ini sudah tidak punya. Kena penyakit kusta. Dia bilang, ya Ibrahim, seseorang yang mendekati Allah, mendekati Maha Pencipta, dengan pendekatan takwa, pendekatan yang sebenarnya, terbuka segala-galanya. Allah yang akan membuka. Terus kamu selalu alhamdulillah, ya, karena saya punya dua. Saya punya hati selalu berzikir kepada Allah, dan saya punya hati selalu bersyukur kepada Allah. Ini pun kalau diganti dengan kota seluruh Irak, tidak ada artinya itu kota. Inilah takwa. Dia bersyukur dan dia berzikir. Jadi perbanyak zikir, perbanyak syukur, perbanyak minta. Sebab semua di tangan Allah. Semua urusan akan kembali kepada Allah. Maaf, urusannya Fir'aun juga kembali kepada Allah. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard
fa idza hiya tabur. Apakah kau sudah tahu siapa yang mengangkat langit tanpa tiang yang jauh lebih besar daripada bumi dan lautan? Para pencipta bikin meja yang kecil harus punya kaki. Supaya kita renungkan, kita pikirkan. Dan kalau kita sudah miliki semua ini, hati-hati satu. Jangan sombong. Sebab sombong ini adalah pedang tajamnya Allah. Al-kibriya'u sayfullah, faman tagarraba 'alal kibir qata'a sayfullah. Kesombongan adalah pedang yang sangat tajam milik Allah. Kita akan dolim, kita akan serong, kita akan berbuat macam-macam dosa karena kita punya kesombongan. Termasuk iblis diusir oleh Allah karena kesombongan. Kalau doamu mau selalu keterima, bacalah selawat dan doakan kedua orang tuamu dan doakan gurumu dan doakan mertuamu, karena orang tua itu ada 3. Ayahmu dan ibumu disebabkan kau lahir. Kedua, mertua. Ibu mertua, bapak mertua itu adalah orang tua. Yang 2 ini tidak batal wudu. Yang ketiga, orang yang menyampaikan apa yang saya dapat wahyu dari Allah. Ulama yang sebenar-benar ulama. Ulama yang menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul. Itulah pewaris Nabi. Jadi ulama yang memanfaatkan ilmunya. Yang tidak memanfaatkan, wallahu a'lam. Yang memanfaatkan. Sebab di akhir zaman nanti keluar semua yang tidak bermanfaat. Jadi kita minta sama Allah. Dan setelah kita mencapai kedudukan, pangkat, jadi penguasa, jadi jenderal, jadi apa? Hati-hati kesombongan. Hati-hati. Pedang yang sangat tajam. Semua yang berbuat zalim dan kesombongan, kesombongan itulah yang melahirkan kezaliman. Ada sombong yang kita lihat dia, tapi dia sombong. Ini 2 cara memang lebih kau senangkan daripada dia. Jadi kita akan selamat, sebab kita ini hanya sementara, bakal pulang di satu tempat. Kalau kita bermanfaat di dunia, insya Allah bisa bermanfaat di akhirat. Dan jangan mau semua. Siapa yang mau semua tidak dapat semuanya. Dapat semua. Sedangkan apa yang kita miliki juga kita harus sedekahkan. Kita miliki ilmu, kita sedekahkan ilmu, Pak. Terus Imam Ali mengatakan, semuanya kau selesaikan dengan senyum. Semuanya selesaikan dengan senyum. Makanya di mejanya Imam Ali tertulis, senyum selalu. Jadi selesaikan semua dengan senyum. Jangan diselesaikan dengan gontok-gontokan.
dengan kesombongan marah. Kalau gontok-gontokan kita selesaikan dengan gontok-gontokan. Nanti kepribadian menjadi bengis. Hati-hati itu. Jangan diselesaikan. Lontarkan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan mencari sasarannya. Tidak perlu you cari sasarannya. Lontarkan kebenaran. Nanti kebenaran itu yang cari sasarannya. Apalagi kalau sasaran itu sampai di akhirat, itu lebih bagus. Di dunia ujian supaya kita dapat di akhirat. Amin. Ini mobil. Mari Pak. Ini wedang ungu pakai gula batu. Ini apa ini Pak? Gula batu. Gula batu. Gula batu.